Oh halo, hai, balik lagi bersama Halo Else dan tentunya masih di promosi properti. Sekian lama saya tidak kembali dan kali ini saya kembali lagi membawa topik menarik seputar properti. Dan kali ini kita akan berbincang soal perjalanan rumah inden di dunia properti Indonesia. Perlu diketahui bahwa tidak semua proyek perumahan yang ditawarkan telah dibangun dan siap ditempati. Salah satunya adalah rumah inden, rumah yang belum jadi dan masih berupa maket dan contoh desain. Lalu mengapa pengembang tetap menjual rumah secara inden? Hal ini dikarenakan pengembang mengandalkan kucuran dana dari KPR untuk membangun rumah. Mayoritas pengembang bekerja sama dengan bank dalam menyediakan fasilitas pinjaman untuk memiliki rumah. Tentunya keuntungan beli rumah inden adalah kamu mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudian biasanya menyediakan promo yang menarik, serta kamu leluasa menentukan posisi maupun arah rumah, serta proses pembangunan rumah inden dapat dipantau dengan kamu mengunjungi proyek pengembang. Tentunya setelah rumah selesai menjadi aset investasi yang sangat menguntungkan di masa depan. Kali ini saya akan bagikan jurus membeli rumah inden. Dan tentunya kalau rumah itu inden, sekali lagi kamu bisa datang ke lokasi untuk mengecek proses pembangunan, serta rumah telah dilengkapi dengan dokumen, dan saat rumah sudah jadi bisa langsung ditempati. Tentunya kalau kamu memilih rumah inden, kamu harus melihat dulu pengembangnya yang profesional dan tidak akan mengecewakan konsumen. Cek legalitas bangunan. Hal ini bisa dilihat dari penelusuran status kepemilikan tanah yang dilihat dari sertifikat. Umumnya status tanah dan bangunan adalah sertifikat hak milik atau SHM dan SHGB atau sertifikat hak guna bangunan. Kemudian kamu harus mengecek fasilitas umum yang tersedia dengan cara tinjau ke lokasi. Dan itulah jurus aman membeli rumah inden. Dan kamu nggak perlu ragu-ragu ya, karena biasanya rumah inden tersedia untuk proses KPR. Nah, ada juga pembelian rumah secara inden menurut hukum perdata. Jadi pembelian rumah inden ini tidak sembarangan dijalankan oleh developer ya. Untuk mengetahui hukum kredit rumah yang didahului dengan inden, pertama-tama kita perlu kembali kepada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 KUH Perdata, di mana supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kemudian kecakapan untuk membuat suatu perikatan, kemudian yang ketiga suatu pokok persoalan tertentu, serta suatu sebab yang tidak terlarang. Sementara itu pasal 1338 KUH Perdata menunjukkan adanya asas kebebasan berkontrak, di mana semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat yang baik. Kemudian pasal 1458 KUH Perdata menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, secara umum pembelian rumah inden dapat dilakukan. Namun terdapat hal penting yang tidak boleh diabaikan, salah satunya yakni tentang aturan kredit kepemilikan rumah atau KPR untuk rumah yang masih inden atau belum selesai dibangun. Kemudian ada juga perlindungan atas transaksi rumah inden menurut pasal 1 angka 2 Permen PUPR 11 tahun 2019. Di mana perjanjian pendahuluan jual beli atau perjanjian peningkatan jual beli yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah tunggal dan rumah deret yang dinyatakan dalam akta notaris. Umumnya hal ini ditemukan pada saat proses akad kredit kepemilikan rumah, di mana ada proses pembacaan akta jual beli yang dilakukan oleh notaris. Proses inden dalam pembangunan rumah seharusnya dilakukan saat rumah telah dalam proses pembangunan. Hal ini ditegaskan kembali dalam pasal 3 ayat 1 Permen PUPR 11 tahun 2019. Yang ditegaskan adalah pembayaran yang dilakukan oleh calon pembeli kepada developer selaku pelaku pembangunan pada saat pemasaran menjadi bagian pembayaran atas harga rumah.
Pelaku pembangun yang menerima pembayaran harus menyampaikan informasi mengenai 1. Jadwal pelaksanaan pembangunan, kedua, jadwal penandatanganan PPJP dan akta jual beli, kemudian terakhir adalah jadwal serah terima rumah. Kemudian dari sisi penyedia KPR, di mana pasal 15 ayat 1 menyatukan peraturan BI yang menguraikan bahwa bank yang memberikan KP atau PP untuk pemilikan properti yang belum tersedia wajib memenuhi persyaratan yaitu dari rasio kredit, pembiayaan bermasalah, KP bermasalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Kemudian memiliki perjanjian kerjasama antara bank dengan pengembang yang paling sedikit memuat kesanggupan pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan debitur atau nasabah. Kemudian memiliki jaminan yang diberikan oleh pengembang atau pihak lain kepada bank yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pengembang dalam hal properti. Kemudian nilai jaminan paling sedikit sebesar selisih antara komitmen KP atau PP, kemudian tidak melanggar jumlah fasilitas KP atau PP untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh yang ditetapkan. Sedangkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa melalui pesanan dilarang untuk tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan, tidak menepati janji atas suatu pelayanan atau prestasi. Nah, bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan itulah perjalanan rumah inden di dunia properti Indonesia dari gambaran hukumnya ya. Dan menurut kamu, perlukah kamu membeli rumah secara inden yang kelihatan lebih menguntungkan? Nah, ini adalah proses akad kredit, di mana tahap terpenting atau puncak dari proses pengajuan KPR, di mana di sini baik pembeli maupun developer sebagai penjual akan menyerahkan dokumen yang diperlukan, di mana penjual menyerahkan dokumen terkait rumah seperti izin mendirikan bangunan atau IMB, kemudian sertifikat tanah dan lain-lain, sedangkan pembeli menyerahkan dokumen seperti KTP asli dan fotokopi kartu keluarga, NPWP dan buku nikah. Nanti notaris akan memeriksa keabsahan semua dokumen tersebut. Apabila semua dokumen telah lengkap, notaris akan memberikan surat tanda terima dokumen ke penjual sebagai bukti semua dokumen rumah telah berpindah tangan. Nah, buat kamu yang memilih rumah inden, pastikan transaksi selalu dilakukan melalui bank. Cara ini tentu jauh lebih aman karena transaksi akan tercatat dan memiliki bukti. Selain itu, pastikan transfer ke rekening atas nama pengembang ya. Nah, itu dia ulasan singkat mengenai rumah inden yang wajib kita pahami bersama. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir video. Jangan lupa terus bantu channel ini berkembang dengan bantu subscribe dan juga share ke teman-teman kalian agar mendapatkan edukasi yang penting. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.